Oke, lu pernah gak sih dimasukin ke grup Telegram tiba-tiba nggak minta izin terlebih dahulu ke lu, dan lu tiba-tiba dimasukin ke grup yang iming-iming investasi, menawarkan sekian menjadi sekian, dan lu gak boleh masuk ke dalam sana. Video kali ini kita bakal bahas tentang penipuan trading yang ada di Telegram. Oke, that's good. Oke, hai sahabat hebat, gimana kabarnya? Ini pertama kali gue ngomong di depan kamera kayak gini lagi setelah sekian lama yang dulu konten reaction, tapi nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Jadi di video ini kita bakal bahas kenapa lu nggak boleh masuk ke investasi bodong yang ada di Telegram. Sebelumnya gue main trading gak sih? Gue masih belajar di sana. Gimana candlesticknya, ada high, ada low, ada chart, ada uptrend atau bullish, ada bearish. Gue belajar. Gue tahu ada market crypto, ada market forex. Crypto ada Bitcoin, ada altcoin yang lain-lain. Forexnya itu ada SAU USD, itu kan emas dan USD. Terus ada pasangan mata uang yang lainnya. Gue belajar itu. Yang menjadi keanehan itu di grup Telegram, katanya grup yang menawarkan investasi, tapi banyak banget keanehannya. Oke, kita bakal bahas langsung aja ya. Alasan pertama, terlalu good to be true. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Too good to be true. Terlalu mudah untuk mencapai kesuksesan. Kalau ada suatu instansi yang buka jasa di mana 300.000 akan dinaikkan 7 juta dalam 3-6 jam. Kalau los dibalikin modalnya dan katanya udah terdaftar OJK dan BEI. Itu penipuan kah bang? Penipuan Mbak. Enak saya bilangnya, itu penipuan. Karena too good to be true, terlalu bagus. Kalau dilihat dari 300.000 jadi 7 juta dari 3-6 jam. Saya juga bisa bilang itu terdaftar OJK sama BEI. Tapi coba cek di OJK sama BEI, benar-benar dicek ke sana. Telepon OJK, Pak, ini apakah benar apa tidak? Coba, biasanya nggak bakalan terdaftar di sana, hanya omongan doang. Kalau memang benar-benar terdaftar, kelihatannya nggak bakalan seperti ini, 300k jadi 7 juta dalam 3-6, itu bakalan nggak mungkin. Karena di trading forex itu biasanya hanya 5-10% per bulan kalau pengen stabil jangka panjang. Dengan 95% kemungkinan menang dan sisanya kekalahan, loss, dilakukan oleh trader profesional, dan sistemnya adalah pembagian keuntungan 85% untuk investor dan 15% untuk trader. Bukan trader, perusahaan lah, dia ngomongnya perusahaan. Tapi yang menjadi curiga adalah hal-hal sepele justru. Hal kejanggalan yang pertama, gak ada atasan screenshot yang biasanya dilihat. Kan ada jam hub, sinyal, baterai yang kayak gitu. Gak ada, baik dari admin maupun dari investor gitu yang ada di grup Telegram itu yang mengasih tahu bahwa itu beneran. Gak ada satupun dari mereka yang menunjukkan di atas screenshotnya itu ada bar. Semuanya hampir sama kayak gitu. Ini mungkin sepele, tapi hal yang sepele itu bisa menjadi fatal kalau lo nggak tahu, kalau lo nggak ngeh. Yang kedua, gue nggak tahu di grup lain kayak gimana, karena pasti bakal banyak banget, gue yakin banyak banget grup yang kayak gini. Kejanggalan yang kedua adalah tiap nomor rekening dari nasabah atau investor mereka ngomongnya dicoret, jadi kita itu nggak bisa ngecek itu beneran atau enggak. Kejanggalan yang ketiga adalah lu bayangin di suatu grup mana ada orang yang aktifnya itu bersamaan di jam yang berdekatan dan off-nya itu di jam yang berdekatan pula. Ini makanya ada skema yang ditemuin. Skema yang pertama, mereka menawarkan dana modal terlebih dahulu. Ada yang 300 jadi 3 juta, ada yang 300 menjadi 7 juta, ada yang 1 juta menjadi 30 juta. Banyak banget paket-paket yang mereka tawarkan. Setelah lu transfer ke mereka kan dalam 3-6 jam katanya bakal profit. Tapi setelah profit itu dia gak bakal langsung transfer, tapi justru dia itu bilang hasil profit itu bakal 100% dan gak bakal bisa ditransferin sebelum fee-nya itu dibayarkan. Kalau misalkan ini ya 30 juta, maka fee-nya itu 4,5 juta. 4,5 juta itu harus dibayarkan lagi. Dan kemungkinan selanjutnya, misalkan gue ini bayar 4,5 juta, meskipun dia itu bilang akan masuk ke rekening dalam waktu 5-10 menit, tapi kayaknya itu bullshit. Karena selanjutnya pasti bakal ada lagi terus yang ujung-ujungnya lu nggak bakalan dapetin uang lu itu. Jadi tipsnya di sini, kalau lu misalkan pengen nyari duit, nyari yang sehat-sehat aja. Kalau misalkan lu belum tahu ilmu dalam suatu pekerjaan, ya belajar, cari e-course, cari kursus belajar. Tapi kan butuh duit, iya, harus ada modalnya juga. Tapi ada loh banyak yang tanpa modal. Jadi kalau lo belum tahu ilmunya, ya belajar.
Jangan mau hasil yang instan yang bakal ngancurin hidup lo itu. Karena semuanya gak ada yang instan. Orang yang pengen hidup terus hidup bakal harus adaptasi. Kecuali kalau dia penyakitan, udah tua gitu. Bakal mati. Jadi selagi lo masih muda, lo harus adaptasi, lo harus bisa, lo harus kuasain ilmunya. Gak bisa cuman diam gitu mikirin tanpa suatu tindakan, gak bisa. Lo harus adaptasi, lo harus action. Temuin dorongan yang ada dalam hidup lo itu. Lo harus bisa ngehidupin keluarga lo harus bisa ngehidupin anak istri lo harus bisa ngehidupin orang tua lo harus bisa itu menjadikan sebagai dorongan. Cuman gak cukup sampai kayak gitu. Lo harus punya dukungan support yang sama-sama satu frekuensi, sehingga ketika kita berada di bawah, ada seorang atau sebuah lingkungan yang mendorong kita kembali ke atas. Itu pentingnya circle. Jadi pertama, temukan dorongannya. Yang kedua, temukan circle lu. Temuin circle di luar sana, banyak banget. Lu bisa mulai follow akun-akun yang membahas tentang finance. Lu bisa follow tentang akun-akun yang membahas tentang keuangan, motivasi hidup. Lu bisa mulai dari sana dulu. Lu bisa join ke storybook gua yang ada di bawah itu. Nggak harus ke storybook yang ada di bawah, lu bisa kemana aja. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah membasmi mental block. Lihat orang-orang kaya di luar sana capeknya segimana. Lu gak bisa mencapai kekayaan yang sama tanpa mengalami kecapean yang sama. Jadi kita harus menyusun plan. Jawab pertanyaan ini. Dalam seminggu ini, pekerjaan apa yang lu udah selesain? Pencapaian apa dalam seminggu ini yang lu udah capai?